bisa menahan matanya sehingga dia menjadi tidur. 6, 7, 8, 9, 10. Ini buang dari mulut, makin berat semakin nyaman. Cara nafas itu buang dari mulut. Lagi mari jaga tekan tangannya, semakin nyaman, semakin berat, semakin puas di pelukan ibu. Kan di sini ada ojek itu siapa namanya? Saya enggak nama itu siapa pun suka atau saya enggak berapa persen sayangnya? 9 dulu, yang 10 untuk 90 dapat. Kita tidak suatu ketika dipeluk sama ibu sehingga dia merasakan pernah ada di momen seperti itu? Pasti tidak pernah, jarang. Pas lebaran ya, sekarang tidak tahu kenapa. Bayangkan ibu-ibu bisa mau bayangkan ya? Ibu syufatun, ibu aja ya. Bayangkan ibu dulu waktu mengandung dia. Coba bayangkan ya, kalau saya ngomong apa, bayangkan saja. Betapa susahnya orang mengandungan ya. Tapi kalau perutnya kandungannya sudah besar, itu pun sulit ya. Mau miring ke kanan sulit, miring ke kiri sulit, apalagi kok mengkurap nggak mungkin lagi dah. Jadi paham ya. Bayangkan pada suatu ketika momennya dia dilahirkan. Alhamdulillah pasti ibu bapak sama keluarga yang lain pasti senang. Bukan lahir dengan selamat, ibunya juga selamat. Padahal bayangan melahirkan itu kan taruhannya nyawa, 2 nyawa loh, nyawa anaknya atau nyawa ibunya. Ya, syukur alhamdulillah selamat semua. Sambil bayangkan wajahnya ibu, waktu dia setelah dilahirkan dirawat, dia dimandikan, buang kotorannya dibersihkan, ya kan, disulap, disusui dan sebagainya, hingga dia bertumbuh dewasa, tumbuh besar dari urut yang ada semerangkak jalan di sekolahkan ya, dari TK ibu tahu TK, sekarang lulus SD lah. Saya enggak itu nanti tidak tahu kenapa ya, nanti ibu pada momen ini saya pengen memeluk dia. Nanti tidak tahu kenapa semakin dia didekati ibu, dia tuh merasa nyaman banget. Ini nyaman-nyamannya pelukan ibu itu kan ya nyaman. Kalau di rumah di peluk ibu juga nyaman. Ibu mendekati dia semakin merasakan nyaman. Saking nyamannya dia itu relax sampai nyaman. Semakin nyamannya dia ingin jatuh di pelukan ibu dengan nyaman juga ya. Silakan nanti sampai 10 ya, semakin ibu mendekat dia semakin ngantuk, relax, semakin nyaman ya. Nanti silakan kalau sudah merasakan hal paling nyaman, silakan bersandar di daunnya itu ya. Silakan jatuh di daun itu, tidur kemudiannya itu dia sugesti yang saya masukkan biar bisa diterima dengan baik. 1, mendekati peluknya senyum, karena hasil itu 2, Gibran boleh mainan itu, Gibran ini Gibran karena hasil itu kemudian mulut ini makin berat, dia semakin kita bisa menahan matanya sehingga dia menjadi tidur. 6, 7, 8, 9, 10. Buang dari mulut, makin berat, semakin nyaman. Cara nafas itu
buang dari mulut. Sekali lagi semakin saya jatuhkan tangannya, semakin nyaman, semakin rileks, semakin puas di pelukan ibu ya. Dan hidung buang dari mulut, semakin lemas, semakin rileks, semakin nyaman, semakin nyaman sekali sama ibu. Saya nggak sama ibu deh. Pengen nggak kehilangan ibu. Pengen nggak membahayakan ibu sampai akhir hayatnya ibu. Membahayakan itu mengangkat derajat orang tua ya, namanya tinggal yang sugesti saja. Jadi kalau sugesti Pak Martin, kalau memang dirasa kamu nggak nyaman ditolak saja ya. Nanti kalau sugesti saya kan membuat kamu nanti nyaman, membuat kamu demi kebaikanmu, terima dengan sadar ya. Silakan relax, aku bisa komunikasi. Ibu membawa kesini niatnya biar dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tidak? Dia bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa, bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri, tidak? Saya yang anda bayangkan suatu ketika dia pergi ke rumah temannya, Anggi ya, tiba-tiba sampai rumahnya nyaman sekali kan, dengan canda tawa bahagia. Tiba-tiba datang temannya. Tadi di rumahnya Dipa ada, Anggi datang, Sabila datang, sama Jian datang. Kalian berlima bercanda ya, kan? Nyaman tidak suasana seperti itu? Bayangkan di tangan-tangannya ada suasana seperti itu. Rumahnya Dipa warna apa? Hijau ya, hijau dengan canda tawa sahabat, jangan sahabat selamanya insya Allah ya. Silakan dirasakan kenyamanannya, benar-benar nyaman. Iya, setuju enggak? Ketidaknyamanan itu bisa dihancurkan dengan sesuatu hal yang membuat kamu nyaman. Itu tidak. Hal yang tidak kamu sukai itu bisa dihancurkan dengan suatu hal yang kamu paling sukai. Setuju enggak? Tangannya kiri tolong angkat. Tangannya kiri itu bayangkan. Tangannya itu kondisi dia seolah-olah berada di mobil. Posisi dia berada di dalam mobil kan, baunya solar, mungkin baunya bahan bakar gak enak gitu ya, ambu keringet. Nyaman tidak? Kalau tangannya didekatkan ke kamu sama ibu, bayangan berada di dalam mobil, dekatkan ibu. Nyaman tidak? Kalau tidak nyaman ditolak aja. Nyaman tidak dalam mobil? Nyaman? Gak pengen minta di dalam mobil. Ini biasanya kan dia harus dalam mobil kan ini pusing, bau ya, sering menutup mata, bahkan sampai mata. Apalagi bisa naik travel atau naik apalah. Di sini nyaman tidak? Nyaman apa kurang nyaman? Sama yang di sini nyaman, sama yang berada di tempat sama teman-teman. Nyaman ini bayangkan tidak nyaman, kurang nyaman lah ya. Kalau memang kurang nyaman berada di sini, dijauhkan saja. Nyaman saja. Ini biar bisa kedepannya dia naik motor atau naik mobil, naik bis atau apapun ya, travel atau apapun, supaya dia nanti nyaman, tambah nyaman seperti ini. Silakan tangan kanannya digenggam, jam segini keluarkan emosinya ya, silakan dihancurkan ya. Nanti kalau kecemasanmu masih ada kecemasan ya di dalam mobil ya, perjalanan nanti kecemasannya dihancurkan dengan tangan kanannya ya. Sehingga nanti setelah hancur, besok kapanpun kalau dia naik mobil, diajak ngantar Mbak ke Bogor, mungkinlah nanti keadaannya senyaman ketika keluar dengan sahabat-sahabatnya ya, nyaman sama keluarga, dengan Mbak dia ini mengantarkan cita-cita Mbak dia ya kan. Maka tadi ketiga dipukul 3 kali ya, dipukul 3 kali, nanti rasa yang masih sedikit tidak nyaman di dalam mobil langsung menjadi hilang, jadi nyaman, jadi damai seperti ketika dia kumpul bersama sahabat-sahabatnya. Kalian nafas dari itu, yang dari mulut, nafas dari itu, dipukul 3 kali udah, 1, 2, 3, jadi lemas sih, kurang emosi tuh. Lagi,
bukan itu sampai jadi janji nanti setelah main mobil ke depannya nyaman-nyaman saja ya kan, ya naik mobil ya enak, bisa tidur ya, bisa main HP kan bersama keluarga gitu ya. Nanti depannya bisa terutama ketika mengantar bagian demi mengatakan cita-cita bagian ini sukses di dalam mobil yang baik, nyaman, seperti senyaman ketika kamu berkumpul sama sahabat-sahabatmu. Saya doakan persahabatanmu ini langgeng lamanya, tidak ada yang berkhianat aja lah ya, sampai tua, sampai bisa buat reunian besok yang akan datang. Bismillah deh. Jadi bayangkan yang kedua, coba sekarang dia bayangkan malam-malam kepengen pergi ke makam. Biasanya yang dia lakukan pertama kali apa? Terus setelah bangunin siapa? Tidurnya sama ibu. Terus minta apa itu? Kalau seumpamanya posisi ibu itu banyak kerjaan, banyak mungkin ada sedikit masalah di desa, kan itu kan boros. Bukan pasti pikirannya capek tanahnya. Iya, tega enggak saya harus semua itu? Kasihan kan? Supaya nanti biar dia itu enggak merepotkan ibu, kasihan sama ibu, takut ibu nanti kalau kecapean atau biasanya orang tidurnya dibangunkan kan kaget aja. Biasanya kalau darahnya enggak siap tuh, mungkin bisa stroke loh dok, bisa itu ya kan? Ini dari itu terjadi. Terus mulai sekarang apa yang seharusnya dia lakukan kalau kepengen ke kamar mandi? Pergi sendiri. Ada yang ditakutkan enggak? Apa? Hantu, ya ini tak kasih pengertian ya. Hantu, setan dan lain sebagainya itu di mana-mana pun ada. Ya, setan itu kan diciptakan sebelum manusia. Sudah. Adam diciptakan, setan disuruh sujud tidak mau, akhirnya diusir ke dunia. Tanya. Tapi setelah Adam tergoda makan buah kulti ya. Terus akhirnya ikut diturunkan ke dunia juga. Setan punya sama Tuhannya, sama Allah tuh, saya tidak akan dihancurkan sebelum menggoda anak cucu Adam sampai kiamat. Bayangkan setan dari zaman dulu sampai sekarang jumlahnya berapa ya? Ini kan manusia kan hidup mati ya. Setan itu bisa hidup beribu-ribu tahun ya, 100 tahun, beberapa ratus tahun. Bayangkan populasi mereka tidak hanya hidup di darat, bisa di api, bisa di comberan, bisa di atas pohon, bisa ya kan. Kalau kita manusia kan di darat yang ada oksigennya kan, kita di mana-mana bisa. Mereka dijanji sama Allah diberi leluasa untuk memuja anak cucu Adam sampai anak cucu Adam bisa dijerumuskan ke neraka ya. Tapi janji Allah tidak akan apa namanya, ya intinya menjaga manusia lah. Kalau manusia masih punya iman, masih punya takwa, sholatnya ya juga istiqomah, sholat, ngajinya juga istiqomah kan masih. Kalau masih iman dan takwa seperti itu, setan manapun pasti tidak berani lah untuk manusia. Di sini paham? Ya, setan itu bisa menggoda dari segala arah. Tidak ada sejarahnya setan membunuh manusia, tidak ada. Bisa kalau ada orang lewat apa namanya, lewat hutan, ada sosok menyerupai pocong, terus yang bandeng kanan terus berjurang meninggal, itu kan meninggalnya bukan perkara setan, karena kecelakaan itu kan. Jadi mulai sekarang ya mantap saja, saya masih punya Allah, saya juga masih sholat, masih ngaji, masih beribadah amal yang lain. Setan juga sendiri kalau dia itu ya. Lebih baik seperti itu apa kamu tega membangunkan ibu yang dalam keadaan capek? Tidak tega ya. Orang tidur pulas, darahnya tuh mengalir dengan rileks. Dibangunin kaget itu fatal untuk ya, tiba-tiba pembekuan darah bisa sakit. Ya mudah-mudahan tidak terjadi dengan itu ya. Mulai sekarang ya janji ya kan, janji nanti ke kamar mandi ya. Kalau bisa kamar mandi setelah pipis apa namanya, wudhu, sholat tahajud, lebih bagus. Orang mungkin setan ini dilihat mungkin ya, setan di mana-mana ada. Yakin enggak? Ada yang untuk menggoda manusia.
tapi tidak ada sejarahnya manusia setan bisa membunuh manusia, tidak mungkin ada. Yang membunuh manusia itu siapa tuh? Yang menyebut nyawa manusia ya si Allah kan melalui malaikatnya kan, Israfil dengan meniup ya. Ini sekarang dengan keadaan seperti ini dia nanti dengarkan ya, ibu kesayangan kita mau ngasih wejangan, mau ngasih nasihat sama dia, nanti tolong didengarkan. Kalau nasihatnya baik dipakai, kalau nanti kamu menjerumuskan ya ditolak. Di sini bang, dari ketiga bu, monggo silakan ibu untuk silakan berdiskusi sama dia lah, mengungkapkan motifnya, dengarkan itu ya. Ini dari seorang ibu yang sangat mencintai dia mestinya. Netral Pak, bisa mendapatkan suasana. Iya, netral. Main HP-nya akhirnya dikurangi. Itu penurut Pak. Penurut dari cuma kadang itu fokusnya kalau disuruh ibu dinilai tolong itu kadang memang sedikit material. Karena itu lebih baik ya dok. Masa gara-gara game, gara-gara HP kan mengalahkan ibu ya dok, baik ya. Terus monggo bu. Saya sering bangga biasanya tengah malam itu nenek tidur itu disuruh gaturin. Ya bukan jengkel bu, maksudnya ya maksudnya kok nggak mandiri loh udah besar. Nenek malam masih tak maklumi Pak, siang juga kayak gitu. Sama kemarin ya masih disuruh nganter ambil makan juga nganter. Kita tak jelasin setan itu nggak ada yang punya kuasa untuk menjelakai manusia gitu. tapi kalau masih jam-jam segitu ya Pak ya, terus pagi dari subuh kayak gitu ya masih tarik itu kan ya seperti nggak punya iman gitu. Iya betul. Padahal dia itu pintar ngaji, berprestasi, ada tingginya impas itu berprestasi satu loh. Iya, memang. Ya gara-gara itu sering nonton horor itu, mereka dipercaya horor itu cuma settingan tetap ya. Sholatkan buku lagi. Jadi hidayah itu datang dari Allah ya. Alhamdulillah kalau macam itu sukses bisa mengembangkan bakatnya di Insya Allah. Jadi dengar ya nasihat ibu ya. Jelek bapak ya itu bagus. Baik ya ibu tadi ya istilahnya ikhlas lah, mengantar-antar ke belakang ya ikhlas saja. Tapi kan dia itu sudah lulus SD lah katakanlah, sudah tumbuh remaja, pengennya itu ya kedewasaannya, kemandiriannya, tanggung jawabnya ditingkatkan lagi. Maksudnya seperti itu ya. dan itu sendiri Pak nanti mulai SMP. Amin. Janji ya dia nanti di rumah, karena dia itu orang yang beriman dan bertakwa. Masa keimananku, ketakwaanku kok tak korbankan demi hal yang enggak masuk akal, hal yang sepele kan? Itu kan hal sepele ya, enggak masalah. Kan nanti kamar mandi ketemu, enggak mungkin ada itu. Kalau ada, kalau dia nanti punya indera tertentu ya bisa melihat. Tapi kalau hanya kita orang awam banyak dosa melihat seperti itu kok tidak mungkin. Itu pun bisa dilakukan kiai, para habib yang punya tirakat khusus, punya tirakat tertentu ya kan, itu insya Allah bisa melihat seperti itu. Kalau kita orang normal biasa banyak dosa tidak mungkin bisa menerobos atau melihat Allah itu hanya milik Allah. Jadi ya terus ini kan ya dia nanti janji tidak mau merepotkan ibu lagi tentang hal itu ya, dan akan lagi belajar mandiri, sudah besar, tanggung jawabnya harus semua. Sholatnya istiqomah tuh bu, kadang bolong nganolak agak lalai gitu. Sholat itu wajib ya, manusia Islam yang sudah boleh hidup, masih hidup itu wajib sholat. Walaupun sampai sakit sekarat itu aja tata cara sholat ada dan wajib ya kan.
kalau sudah putus nyawanya itu baru sudah tidak ada korban. Jadi ya selalu ditinggalkan, istiqomahan, ngajinya sudah istiqomahkan dia. Apabila sholat, apabila Quran mengalir ke rumah yang syukur-syukur nanti hidayah datang sama Bapak. Kalau kita memaksakan hidayah itu pasti tidak bisa. Yang punya kuasa hidayah itu hanya Allah ya. Syukur nanti melalui itu dia sedek ya ibadahnya lah, nanti Allah memberikan hidayah sama Bapak. Saya yakin Bapak masih ada sisi baik kok. Ya salah banget kalau memponis Bapak paling buruk enggak. Yang orang yang buruk lagi ya banyak, mesti bersyukur Bapak ya masih tanggung jawab sama Tuhan. Itu ya. Sudah sugesti mulai sekarang dia menjadi pribadi yang lebih baik itu ya, menjadi pribadi yang istiqomah sholatnya, kita mulai istiqomahnya, istiqomah dalam ngajinya, Islam yang tambah kedewasaannya, tambah tanggung jawabnya, makin sayang sama orang tua ya, bagaimanapun kamu ada juga ada ibu, ya ada bapak ya kan. Jangan bisa mendoakan hidayah lah untuk datang semua teman. Jadi ya, kalian nafas dari itu, dari mulut, dari waktu itu, iya, itu yang apa sama ibu enggak? Jadi sama ibu ya, coba janji dia menjadi lebih baik. Jadi pada zaman kita nanti dia dicium sama ibu, ciuman paling mesra, paling hangat, paling romantis, paling penuh kasih sayang. Pada setelah dicium keningnya nanti dia terbangun dalam keadaan baik, seger ya, tambah tanggung jawabnya sebagai seorang anak, semakin sayang sama orang tua, semakin berbakti sama orang tua, semakin sayang dan berbakti sama kakak-kakaknya itu ya. Seduluran selawasnya ya, selawasnya sama Mbak Lita sama Kak Nur si dia bagaimanapun kalian dia punya tanggung jawab untuk mengangkat derajat kedua orang ya. Nah itu untuk mulut kalian apa sih itu untuk mulut sekali lagi dalam nafas itu seperti cium itu dia terbangun dalam keadaan seger, gugur, siap walafiat tidak ya. Untuk satu itu apa nih? Silakan Bapak. Bapak baca Raja Murin. Aku yakin otaknya dia Bapak ya. Mau ada ide yang salah ya. Seperti kan untuk seperti ceritakan Anda. Kanan itu nggak namanya Nabi dong. Itu aja tidak dapat hidayah aja. Tidak bisa dong. Nabi kan akhirnya kenapa tuh Mbak besar? Ya, pamannya Nabi. Nabi berdua untuk mereka. Bayangkan Nabi berdua kayak apa maksudnya. Wajah gayanya tidak dikasih sama Allah sudah tertolak loh. Jadi kan saudara Nabi, sahabat Nabi yang Nabi mendoakan tapi ternyata hidayah Allah tidak datangnya. Ya, ada seorang patur yang dia ingin tobat. Dekat ada anjing kehausan dikasih minum pakai sepatunya, setelah itu meninggal masuk surga. Itu dapat hidayah kan. Hidayah itu datang yang dari Allah, hanya dari Allah. Kita manusia hanya bisa berdosa. Jangan gitu ya. Paling Di antara sahabat yang paling terakhir ya. Iya. Sepaling murid sama tuh. Iya. Oh, sing gila aku ora wis jelas. Sing paling jahil. kalau jahil aku. Sing paling cerewet, ora gibah. Iya sih. Jadi ya, kalau kata bagian ya diniati nggak usah. Kecemasannya tidak ada tanah.
ada murid yang mau ke Bali ke sini, katakan itu kalau dia mau berangkat ke Bali kok baru naik bus sudah berpikir wah, kok aku nak mabuk kok piye ya? Itu sama saja dia mendoakan dirinya sendiri toh. Itu pasti was-was loh. Mau mangkat piknik di Bali, aku mangkat seneng-seneng karo kanca-kanca. Ya alhamdulillah murah selalu. Ya mangkat ya kapanpun lah kalau naik mobil. Masa alung-alungan Pak Buka. Yang paling penting Semarang mas, daerah-daerah yang ini semua saya. Pengen lihat itu menua dengan bahagia. Masalah bapak saya juga harus kesinggungan dari dia. Ini kalau Insya Allah ya. Karena saya semangat lah. Saya sebagai WC saya Pak WC ya Pak. Ini sholat maghrib, ini sholat isya. Sholat isya. Jadi kan bapak sholat dia. Kalau kita sholat saya sholat bentar sama orang tua. Jadi nak bulanan HP ini telepon ibu apapun itu masa pun dengan HP ya aku anggap di keuangan ibu langsung gila Pak hubungi ibu kerja orang ibu bisa seger rumah kan SMP mati SMP aku modelnya circle-circlenya itu kelompok itu. Nah SD kan cuma mau ikut toh, SD cuma gitu nggak dia kan mau main kelompok toh, kelompok iki. Yang cerita itu seneng dulu. Berbagai agama itu rukun. Kristen, apa roh Kristen, Islam, Islam penggabung, itu super. Oke. Mau kenal Islam? Demi mana? Kau betul tak paling jadi aku. Betul. Oh, setengah hari mau membuat yang begitu kan? Kamu nanti Pak, nanti dari kemarin. Wah, aku lagi. Tanya ya. Ibu ya, warahmatullahi wabarakatuh. Oke.